Generasi yang lahir sebelum tahun 1980-an di Indonesia mungkin masih menyimpan ingatan tentang kasus kematian Dice Budiarsih yang terjadi pada 36 tahun silam. Dice ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam mobil sedannya Honda Accord warna putih bernomor polisi B1911JW pada Senin 8 September tahun 1986. Perempuan cantik asal Bandung itu tak lain adalah pragawati dan fotomodel era tahun 1970 hingga tahun 1980. Mobilnya ditemukan warga tengah terparkir di Jalan Dupa, Kalibata, Jakarta Selatan sekitar pukul 10 malam. Kawasan yang kini menjadi kompleks perumahan Dewan Perwakilan Rakyat itu dulu merupakan kebun karet. Warga terkejut mengetahui ternyata di dalam mobil itu terbujur kaku sosok perempuan yang belum dikenal identitasnya. Polisi datang ke lokasi menemukan 5 luka tembakan senjata api di tubuhnya. Luka tembak itu terdapat di belakang telinga kanan, dada, pundak, ketiak kanan, dan punggung kanannya. Tak lama polisi menemukan identitas korban yang tak lain adalah pemenang kontes Ratu Kebaya dan Ratu Kacamata pada tahun 1977. Muhammad Sirajuddin alias Pak D akhirnya menghirup udara bebas setelah mendekam di Hotel Prodeo selama 14 tahun. Pria kelahiran Sumeneb, Madura, 9 Februari tahun 1932 itu mendapat pembebasan bersyarat pada Hari Raya Idul Fitri 27 Desember tahun 2000. Pria berumur 68 tahun itu keluar dari pintu gerbang LP kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Pade sebelumnya menjalani masa tahanan karena tuduhan pembunuhan model kondang Dice Budiarsih 35 tahun pada 8 September tahun 1986. Pensiunan tentara berpangkat terakhir pembantu Letnan 1 itu divonis hukuman seumur hidup melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Juli tahun 1987. Pade sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak. Pria yang juga dipanggil dengan nama Romo atau Sirat itu mendapatkan gerasi dan pengurangan hukuman menjadi 20 tahun penjara di era Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999. Baru pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ia mendapatkan pembebasan bersyarat. Pade belajar ilmu perdukunan dari mertuanya. Setelah dirasa cukup menimba ilmu perdukunan, Pade memboyong istri dan anak-anaknya pindah ke ibu kota Jakarta. Ia memilih tempat tinggal di kawasan Susukan, Pasar Rebo, Jakarta Timur sejak tahun 1979. Di tempat barunya itu, Pade menjalani profesi dukun dan berjualan barang-barang klinik. Ada saja pasien yang datang untuk berobat kepadanya. Salah satu pasiennya itu adalah Dice Budiarsih. Pragawati kondang itu bertemu dengan Pade pada Maret tahun 1986. Ia mengeluhkan tentang penyakit yang diderita suaminya, Budi Mulyono. Ia mendapatkan saran agar datang ke tempat Pade dari teman arisannya bernama Yayu. Bagi Pade, Dice adalah pasien yang sangat spesial. Perempuan cantik dan mungil kelahiran Jakarta 2 Desember tahun 1950 itu adalah Putri Suwarjo, Kepala Keuangan Kota Praja Jakarta. Ia masih memiliki darah bangsawan dari ibunya Rukmih. Kakeknya Raden Demang Wirahadikusuma menjabat patih di Batavia. Lulus SMA, Dice sering mengikuti kontes kecantikan dan fashion show di Jakarta.
Puncaknya Dice dinobatkan sebagai Ratu Kacamata pada tahun 1977 dan Ratu Kebaya pada tahun 1979. Ia dikenal sebagai bintang iklan seperti iklan pembersih lantai, Fuji Film, dan lain-lain. Ia menjadi pragawati di rumah busana dan salon kecantikan milik Martha Tilar sejak tahun 1982. Dice menikah dengan pengusaha tua kaya bernama Budi Mulyono pada tahun 1970. Boleh dibilang kehidupan Dice bak sosialita milenium saat itu. Hidupnya glamor, memiliki mobil, rumah, serta barang mewah lainnya kala itu. Tapi sejak suaminya sakit-sakitan dan lumpuh, otomatis Dice menjadi lebih aktif melakukan aktivitas bisnisnya. Salah satunya mendirikan salon kecantikan Puri Citra Ayu di kawasan elit Kalibata Indah, Jakarta Selatan. Karena ingin sukses dan lancar bisnisnya, juga mengobati penyakit suaminya, Dice menjumpai Pak D. Pertama kali datang, Dice diminta Pak D agar memperbaiki ibadahnya terlebih dulu. Setelah itu, Dice diberi jimat penjaga rumah berupa sebilah keris pendek yang dibuat dari gading gajah. Berikutnya, Pak D memberikan jimat keselamatan yang dibungkus kain sutra hijau kepada Dice. Pak D juga memberi air putih yang telah dibacakan doa-doa sebagai obat untuk suami Dice, Budi Mulyono. Lama-kelamaan Dice akhirnya bertanya mengenai nasihat-nasihat lainnya, termasuk bagaimana cara melariskan usaha salonnya. Hubungan Dice dan guru spiritual barunya itu seperti keluarga. Pak D bersama anak-anaknya pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Dice dan Budi Mulyono di kawasan Duren 3. Saking dekatnya, Dice sering curhat kepada Pak D. Kalau ada apa-apa, dia selalu cerita ke saya, kata Pak D setelah bebas dari penjara pada 27 Februari tahun 2002. Salah satu curhatannya, Dice mengaku dekat dengan pengusaha-pengusaha besar yang merupakan kerabat dekat Presiden Soeharto. Di antaranya Sudwikatmono dan Indra Rukmana, suami Mbak Tutut, atau Siti Hardianti Rukmana, putri sulung Presiden Soeharto. Kepada Pak D, Dice juga mengaku memiliki pacar gelap, yaitu Suwoto Sukendar, mantan Kepala Staf Angkatan Udara pada tahun 1969 sampai 1973. Suwoto setelah pensiun menjadi pengusaha di bidang penerbangan. Suwoto ternyata memiliki hubungan bisnis jual beli barang-barang klinik dengan Pak D. Menurut Pak D, Suwoto selalu meminta Dice menemani para pejabat tertentu agar proposal proyek-proyeknya lolos memenangi tender. 4 hari sebelum terbunuh pada 4 September tahun 1986, Dice sempat mengaku bertengkar dengan Suwoto gara-gara dilarang mengikuti show bersama temannya di Hotel Borobudur. Dice ribut dengan Suwoto. Ketika terjadi pembunuhan Dice, Pak D mengaku sedang berada di Jalan Haji Hussein, Susukan, Pasar Rebo. Karena itu ia merasa tuduhan kepadanya sebagai pembunuh Dice sangat janggal. Sebab dari Susukan, Pasar Rebo ke Jalan Dupa tidak mungkin ditempuh dalam 1 jam. Apalagi kawasan Cililitan macet pada saat itu. Kasus pembunuhan Dice ditangani tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Mereka begitu antusias mengungkap misteri kematian Dice. Tim ini disebut-sebut sempat menyelidiki kedekatan Dice dengan seseorang bernama X. Ia disebut mantan karyawan perusahaan swasta yang memiliki wajah tampan. X yang tinggal di kawasan Jakarta Selatan mengetahui hubungan gelap Dice dengan seorang bekas pejabat dan pengusaha lainnya. Hal itu digunakan X untuk memeras Dice. X sering meminta uang kepada Dice. X jugalah yang disebut meminjam uang 10 juta kepada Dice.
Tim polisi juga telah melakukan penyelidikan mengenai kedekatan Dice dengan bekas pejabat tersebut. Kedekatan Dice dengan mantan pejabat itu pun diketahui keluarga secara samar-samar. Tapi di ujung drama tersebut, Pak D lah yang dijadikan sebagai tersangka atas pembunuhan Dice. Pak D tidak membunuh Dice. Kata itu yang sering diulang-ulang Pak D begitu keluar dari penjara.